Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Baiklah, pada hari ini kita belajar kembali tentang maqasid syariah, yaitu maqasid penerapan dalam maqasid khusus. Sekarang kita belajar di halaman 128, maqasid yang ke-21 insyaallah. Jadi apa maqasid yang ke-21 sampai ke-32 ini? Yang maqasid khususnya pertama adalah perintah meninggalkan transaksi jual beli saat azan Jumat. Dua, maqasid larangan menghambur-hamburkan harta. Yang 23, maqasid menentukan ukuran timbangan. 24, maqasid dalam akad-akad fikih. 25, maqasid berinfak. Yang ke-26, maqasid pembagian ghanimah atau harta rampasan perang. 27, maqasid hukum mencatat hutang piutang, apa tujuannya. Kemudian maqasid khiyar dalam jual beli, maqasid akad jual beli, maqasid kewajiban berzakat, maqasid hadis tentang zakat fitrah, kemudian perintah untuk menghadirkan saksi dalam transaksi. Jadi maqasid inilah yang akan kita pelajari. Maqasid khusus ini, apa itu maqasid khusus? Maqasid khusus adalah maqasid yang hanya bisa dipakai untuk satu transaksi itu. Sementara kemarin kita udah belajar maqasid umum. Maqasid umum itu memang dipakai untuk beberapa transaksi. Baik, kita mulai saja ke maqasid pertama dari 21, yaitu maqasid meninggalkan transaksi jual beli saat azan Jumat. Kita bertolak dari ayat ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, idza nudiya lis-shalah, kalau kalian dipanggil untuk salat yaumil jum'ah, dari Jumat, fas'au ila zikrillah, segeralah mengingat Allah, wa dzarul bai', tinggalkan jual beli, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu yang lebih baik bagi kamu jika kamu tahu. Jadi sini dijelaskan bahwa maqasid jual beli titik tolaknya dari ayat ini. Terus ayat ini menegaskan tentang larangan jual beli pada saat azan Jumat. Jual beli ini dilarang bukan karena jual belinya. Jual belinya tentu sah ya, kalau terjadi pula transaksi jual beli itu sah saja jual belinya. Tapi yang dikhawatirkan adalah adanya jual beli saat azan salat Jumat itu melalaikan kaum muslimin dalam menunaikan salat Jumat. Jadi maqasid kenapa Allah melarang jual beli bukan karena jual belinya yang dilarang gitu, tapi ditakutkan atau dikhawatirkan nanti tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah, jadi makanya kalau bisa sebelum Jumatan itu sudah berhenti proses jual beli agar ibadah terlaksana. Kenapa? Karena itu lebih baik. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Gitu ya. Jadi itulah tujuan Allah. Jadi tujuan Allah melarang orang jual beli dalam salat Jumat, nanti salah-salah paham pula nanti. Tujuan Allah melarang orang salat Jumat, ini kenapa Allah yang melarang kita jual beli ya gitu. Kenapa ya? Ya kenapanya itu adalah dijawab dengan kekhawatiran nanti kalau lalai tidak melakukan sholat Jumat. Bukan masalah jual belinya, tapi masalah sholat Jumatnya. Yang berikutnya adalah transaksi maqasid yang kedua, maqasid larangan menghambur-hamburkan harta. Kenapa kita dilarang untuk menghambur-hamburkan harta? Bertitik tolak dari ayat surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini artinya ya.
Artinya, ini surah Al-Hadid ya dibacain ya. Ya nggak apa-apa juga. Berimalah kamu kepada Allah, maksudnya nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang, ternyata surah Al-Isra salah ini, ternyata surah Al-Hadid ya. Jadi kan, maka orang yang beriman kamu nafkahkan sebagian dari hartanya dan memperoleh pahala yang besar. Tapi dalam surah Al-Isra juga ada sebenarnya. Al-Isra ini, wa atidal qurba haqqahu, berikanlah kepada karib kerabat kamu haknya, wal miskin wa ibnas sabil, berikan hak ke orang miskin dan orang yang terlantar di jalan, wala tubazir tabzira. Sesungguhnya mubazir itu jangan kamu mubazir. Innal mubazirina kanu sayatin. Sesungguhnya mubazir itu adalah temannya setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sungguh setan itu terhadap Tuhannya itu kafir. Jadi maksudnya dari ayat itu, harta merupakan titipan Allah yang Allah berikan kepada manusia dan pergunakanlah sebaik-baiknya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan harta itu kepada kita sebagai cobaan dan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hartamu dan anakmu hanyalah cobaan, gitu kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita bertindak semaunya dalam memanfaatkan harta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan memanfaatkan harta tersebut dalam beberapa hal untuk kebaikan agama dan kehidupan kita di dunia. Dan di antara perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala adalah boros dan berlebih-lebihan menggunakannya. Seperti menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat. Allah Subhanahu wa taala menganggap bahwa orang yang boros berlebih-lebihan dalam menggunakan harta seperti saudara setan dan menjadikan sebab hilangnya kecintaan Allah terhadap orang tersebut. Jadi kenapa Allah melarang untuk mubazirkan harta? Karena berdasarkan harta itu adalah dari Allah. Terus Allah itu hanya membolehkan mempergunakan harta itu untuk yang baik-baik saja. Digunakan dia untuk untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan pribadi, atau kalau dia berlebih boleh berikan kepada orang lain, boleh kepada karib kerabat, orang miskin, atau orang yang terlantar. Jangan menghambur-hamburkan harta, sebab kalau menghambur-hamburkan harta itu menghilangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud atau tujuan dari mubazir itu adalah untuk melindungi harta tersebut dan bisa disalurkan kepada orang yang berhak, karena masih banyak orang yang membutuhkan. Daripada dibuang-buang, lebih baik diserahkan kepada orang yang membutuhkan. Bentuk kemubaziran itu apa? Bentuk kemubaziran itu adalah mempergunakan harta tidak sesuai dengan jalannya. Gitu. Harusnya kita makan bisa 1 kali gitu, tapi makan 3 kali, makan 3 kali, tapi yang 2 kalinya itu dibuang-buang saja. Itu namanya mubazir. Ia mempergunakan harta sesuai dengan kebutuhannya saja. Kebutuhan. Nah, memang ini agak relatif ya, kebutuhan gitu. Kebutuhan ya, bukan keinginan, beda ya. Kalau keinginan banyak yang kita inginkan, tapi yang penting kebutuhan. Ya. Kalau keinginan sudah diperturutkan, itu namanya mubazir. Ingin itu padahal sebenarnya tidak bermanfaat, itu disebut mubazir. Oke, kemudian berikutnya yang kedua 3, maqasid penentukan ukuran dan timbangan. Jadi apa tujuan Rasul menentukan ukuran dan timbangan? Kalau ukuran itu meter ya, meter atau ya ukuran lah bermeter. Kalau timbangan itu kilo 2 kilo. Ukuran timbangan adalah timbangan Mekah kata Nabi, dan ukuran dan takarannya adalah takaran Madinah. Jadi timbangan kilo itu dipakai sesuai dengan orang Mekah. Kemudian takaran itu maksudnya takaran meter itu sesuaikan dengan takaran orang Madinah. Apa gunanya Nabi Muhammad menentukan timbangan dan meteran? Apa
Apa gunanya? Timbangannya timbangan Makkah pakai, kata Nabi. Kemudian meterannya meteran Madinah pakai, kata Nabi. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk kesamaan. Untuk kesamaan antara semua orang. Jadi kalau orang mengatakan begini misalnya, saya mau beli jeruk 1 kilo gitu. Ya, kilonya itu kilo Madinah gitu. Kilo Madinah itu. Dengan kilo yang lain, nanti kalau disebut kilo yang lain nanti orang nggak paham, nggak tahu orang gitu kan. Nah, kilonya kilo Madinah aja. Kalau dia membeli tanah misalnya, saya membeli tanah 10 meter gitu. Meterannya mana? Meteran Madinah gitu, bukan meteran orang Mesir, bukan meteran orang Yaman, itu meteran orang Madinah gitu. Jadi semua orang tahu gitu, semua orang tahu bahwanya kalau membeli sesuatu yang ditimbang, timbangannya pasti dipakai adalah timbangan Madinah. Timbangannya adalah timbangan Mekah. Tapi kalau mengukur berarti ukurannya ukuran Madinah. Orang tahu semua. Jadi persepsi orang sama semua gitu. Nah, itu tujuan Nabi Muhammad SAW menentukan ukuran dan timbangan. Supaya apa? Persepsi orang itu sama. Jadi, di sini menjelaskan timbangan orang Mekah, takaran orang Madinah. Tapi rujukan yang valid takaran dan timbangan itu adalah sarana yang bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi tempat dan bukan perkara ta'abudi yang bersifat ubudiyah dan tidak bisa berubah-ubah. Jadi sebenarnya itu ya bisa aja timbangan itu berubah-ubah. Misalnya timbangan yang kita pakai adalah timbangan Indonesia, ukurannya ukuran gantang gitu misalnya. Ukurannya bisa aja berubah-ubah, tapi dengan syarat bahwa yang maqasidnya itu yang sebenarnya itu adalah semua persepsi orang disamakan. Semua persepsi orang sama semua. Beda begini misalnya nih, ada orang coba betul juga timbangannya tapi merubah persepsi orang. Misalnya dimana di toko-toko itu orang biasanya kalau beli buah-buahan itu kan ukurannya kan ini, ukurannya tuh 1 kilo 2 kilo gitu, itu ditulis misalnya 1 kilo 4.000 gitu kan. Tapi ternyata kalau di toko-toko itu bukan ukuran kilo yang dipakai, tapi ukuran gram gitu, 1 gram 2 gram gitu. Kalau ukuran untuk membeli buah itu bukan gram, kalau gram itu untuk emas gitu. Misalnya 100 gram 100 gram 100 gram itu kan 1 on ya, 100 gram 4.000 gitu. Jadi orang kampung kira 100 gram itu 1 kilo gitu, kan 1 on gitu. Karena yang ada dalam pikiran mereka buah-buahan itu ditimbangnya per kilo gitu, bukan per gram gitu. Karena per gram itu hanya emas gitu. Nah, jadi merubah persepsi orang itu yang nggak boleh gitu. Jadi Nabi menggunakan ukuran timbangan itu untuk menyamakan persepsi orang agar orang tidak tertipu dalam membeli. Terus maqasid akad-akad dalam fikih. Jadi Dr. Mahyudin Ahmad menjelaskan bahwa maudu al-akad itu adalah tujuan dari akad itu adalah disyariatkannya suatu akad tertentu. Jadi dalam akad jual beli misalnya targetnya adalah barang yang dijual menjadi milik pembeli dan harga sebagai imbalan. Itu akad, tujuan akad gitu. Jadi tujuan akad jual beli itu barangnya menjadi pembeli, kemudian penjualnya dapat uang. Itu tujuan akadnya. Jadi banyak di sini tujuan-tujuan akad. Nah, tujuan ini hampir mirip dengan hukum akad. Ini hal-hal yang disebabkan oleh akad itu sesuai dengan jenis akadnya. Berikut ini tujuan setiap akad. Ini tujuan setiap akad. Tujuan akad menjual adalah memberikan barang dengan harga secara dawam atau tidak tempoh selama-lamanya. Jadi begitu. Tujuan ijarah adalah bisa memberikan jasa upah kepada orang secara bukan temporal ya, tapi secara temporal atau seketika aja. Tujuan akad qirat yaitu meminjamkan uang adalah memberikan barang atau uang berupa harta yang bisa dikonsumsi atau digunakan oleh orang lain dengan barang sejenis pada waktu yang disepakati misalnya. Itu tujuannya. Jadi tujuan pinjam meminjam qirat. Jadi
Banyak sekali tujuan-tujuan ini, tujuan hibah. Ya. Tujuan hibah apa? Tujuan hibah agar orang dapat ini, dapat hadiah, kemudian dia senang dapat silaturahmi gitu. Tujuan rahan gitu, menggadaikan orang dapat uang, terus si penerima gadai merasa tenang hatinya karena ada jaminan gitu. Tujuan akad kafalah gitu, kenapa membantu orang gitu ya, supaya apa, supaya orang terbantu gitu. Jadi banyak sekali tujuan akad-akad di sini. Baca halaman 132. Jadi di sini disebutkan apa tujuan-tujuan dari akad tersebut, dan harus kita tahu tujuan-tujuannya agar kita tidak salah paham. Kalau misalnya orang akadnya jual beli, berarti penyerahan barang, penerimaan uang gitu. Jangan dianggap akad jual beli itu sama dengan akad hibah gitu, akad pemberian. Diberinya kita tak kasih uang, itu nggak bisa ya. Nah lanjut, maqasid berinfak. Jadi apa tujuan berinfak gitu? Ya tujuan berinfak yaitu ya dapat pahala, orang lain terbantu, itu tujuannya. Berdasarkan Al-Quran 219 nih. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih baik daripada keperluan. Yas'alunaka madza yunfikuna qulil afwa. Ya, memaafkan. Kadzalika yubayyinullahu ayat. Karena Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu supaya kamu berpikir. Jadi itu tujuan berinfak. Perintah berinfak itu mengandung maqasid, yaitu memenuhi kebutuhan para orang lain. Setiap muslim yang memiliki harta dan sudah mencapai nisab, maka bagian dari nisab tersebut adalah bagian dari hak para duafa. Yang itu harta tidak terkonsentrasi hanya dengan orang-orang yang mampu, tapi distribusi untuk pada hak orang yang membutuhkan. Jadi apa tujuan berinfak? Tujuan berinfak adalah membantu orang lain, kita dapat pahala. Jadi tujuannya kita dapat pahala. Itu kan memenuhi kebutuhan orang. Itu kan Kalam Disambi mengatakan siapa yang membantu saudaranya maka Allah akan membantunya, melapangkan dia di dunia dan akhirat. Itu kan man qarraba qurbatan fid dunya qaraballahu lahu qurbatan fid dunya wal akhirah. Siapa yang membantu kesulitan orang maka Allah akan membantu kesulitannya baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu maqasidnya adalah kita lapangkan orang, Allah melapangkan kita. Maqasid pembagian harta ghanimah atau harta rampasan perang. Untuk apa harta itu dibagi gitu? Kenapa enggak konsentrasi untuk Nabi Muhammad aja, biar Nabi Muhammad aja yang kaya sendiri? Enggak lah. Ayat Quran mengatakan kaila yakuna dulatan baina aghniya minkum. Supaya harta tersebut tidak beredar atau tidak berada di orang-orang kaya aja. Jadi orang-orang miskin juga menikmati harta tersebut gitu. Jadi untuk apa ghanimah itu dibagi gitu? Ya supaya semua orang merasakan kenikmatan dari harta tersebut. Jadi menyebutkan tujuan bahwa ghanimah atau harta rampasan perang harus didistribusikan kepada orang banyak supaya harta itu tidak hanya menjadi milik orang-orang kaya saja atau tidak menjadi milik segelintir orang. Jadi memang tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan harta ini untuk dibagi-bagi gitu. Kalau ada orang yang ingin hartanya itu terkonsentrasi untuk dia aja, berarti salah paham dia itu. Harta ini harus bagi-bagi biar, sebab kalau dia hanya milik orang kaya, terjadi kesemburuan orang miskin, nanti pasti akan terjadi kriminalitas gitu kan. Yang tidak bagus. Kemudian maqasid hukum mencatat utang piutang. Kenapa hutang itu harus dicatat gitu? Berlandaskan ayat yang ditolaknya ayat Baqarah 282 itu. Alladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kalau kamu bermuamalah tidak secara tunai atau dengan hutang, maka hendaklah kamu catat. Tujuan mencatat itu kan supaya tidak ada kalau lupa nanti diingatkan gitu. Kalau lupa nanti diingatkan. Sebab orang yang berhutang wajib bayar. Dia wajib bayar. Kalau dia tidak bayar nanti dia akan bayar di akhirat. Makanya tujuannya adalah supaya tidak lupa. Maksudnya gitu. Al-Quran di atas menyebutkan bahwa transaksi hutang piutang dan perdagangan yang tidak tunai itu atau hutang
dilakukan dengan cara yang baik agar tidak menimbulkan fitnah, yaitu dengan menuliskan. Lakukan pernyataan distribusi dengan saksi dari pihak ketiga, pakai saksi biar tidak ada fitnah berikutnya dan tidak lupa gitu. Kalau lupa kan ada pencatatannya. Itulah kira-kira ya. Kemudian yang ke-28, maqasid khiyar dalam jual beli. Apa tujuan khiyar dalam jual beli itu? Dalam hadis kan setiap pembeli dan penjual itu memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah, kecuali jual beli khiyar. Jadi jual beli khiyar itu tujuannya adalah biar orang bisa menentukan, biar orang tidak merasa tertipu gitu. Biar orang itu betul-betul membeli itu dengan sepenuh hati gitu, dan merasa tertipu, gitu kan. Dia lihat barangnya, terus dia lihat barangnya, oh iya bagus, dipikir-pikirnya baru dia beli. Terus apa gunanya juga khiyar bagi penjual gitu, biar penjual itu juga merasa tidak tertipu juga gitu. Nasur menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tafarruq, berpisah, itu adalah ketika pembeli dan penjual selesai melakukan transaksi, masing-masing mendapatkan uang dan barang meninggalkan tempat akad. Jadi kalau dia sudah berpisah ya sudah, berarti tidak ada lagi khiyar majelis gitu. Tujuannya apa? Menjaga hak-hak penjual dan pembeli aja khiyar itu. Hak penjual biar merasa tidak tertipu. Jadi sebenarnya tidak ada khiyar pun tak masalah, asalkan hak penjual dan hak pembeli itu jelas gitu, tidak ditipu. Tapi kalaupun ada khiyar tapi tetap aja bisa menipu, wah itu namanya bukan khiyar gitu. Khiyar itu adalah menjaga hak. Maqasid akad jual beli. Jadi udah jelaskan juga ya maksud akad jual beli tadi. Akad jual beli itu adalah pemindahan barang dan dapat uang. Akad jual beli dibolehkan dalam Islam karena untuk memenuhi hajat kebutuhan pembeli dan membeli barangnya dan jasa memenuhi hajat penjual mendapatkan keuntungan. Tapi jika penjual menjual barangnya secara tidak tunai pada waktu tertentu, kemudian sebelum jatuh tempo penjual membeli kembali secara tunai, maka transaksi ini tidak dibolehkan karena substansi akadnya adalah pinjaman berbunga. Jadi kalau jual beli itu ya jual beli gitu, bukan pinjaman yang berbunga. Kalau minjam habis itu dia jual barang rencananya nih kayak bai'ul inah itu ya, menjual barang, terus setelah itu dia bilang nanti 2 hari lagi saya beli lagi barang ini gitu. Itu bukan jual beli namanya. Jual beli itu berikan uangnya, ambil barangnya. Itu tidak ada lagi masalah di belakang-belakangnya, embel-embelnya. Kan dia jual beli gitu. Oke, yang ke-30 maqasid kewajiban berzakat. Kalau ayat Al-Quran mengatakan, surat Taubah ayat 103, Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah zakat mereka untuk mensucikan mereka. Maksudnya apa? Untuk mensucikan hati mereka dan mensucikan harta mereka. Harta mereka bersih dari tuntutan Allah dan hati mereka bersih dari sifat kikir. Itu tujuannya. Jadi kalau orang tidak mau berzakat itu, hati mereka kotor, penuh kebencian hati mereka itu, penuh kedengkian gitu, penuh ketamakan, kotor hati mereka, nggak bersih, nggak penyayang, nggak ada kasih sayang mereka, gitu kan. Jadi orang yang nggak berzakat itu hatinya kotor banget gitu, jadi kotor banget lah, kotor banget, nggak ada kasih sayang itu orang yang nggak mau berzakat itu. Terus juga ini maksudnya itu adalah supaya mereka bebas dari tuntutan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menuntut orang-orang yang kaya tersebut karena harta itu dari Allah untuk mereka zakatkan. Berikutnya adalah yang ke-31 ini sebelum terakhir, maqasid kewajiban berzakat. Ya, maqasid kewajiban berzakat adalah untuk pembiasaan diri untuk memberikan sedekah. Fungsi sosial dari maqasid zakat adalah menumbuhkan solidaritas, ukhuwah, bersamaan, ketenangan. Tenang kan kalau dia mau berzakat, orang-orang itu tenang karena orang terpenuhi kebutuhannya, kebahagiaan orang, keamanan, kesejahteraan.
Karena ketika zakat ditunaikan oleh orang yang kaya yang memiliki harta yang sudah sampai nisab, kemudian diberikan kepada mustahik, maka ini bukti solidaritas dan kepedulian dari kaum kaya kepada orang-orang miskin. Dan tentu saja ini akan mengurangi kesenjangan hidup serta menutupi kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindakan anarkis dari pihak yang tidak mendapatkan perhatian. Nah, kayak gitu. Itulah maqasid zakat. Terakhir ya. Ini terakhir ya. Maqasid hadis tentang zakat fitrah. Zakat saksi. Udah sama aja ya ini ya. Zakat fitrah sebelum terakhir 31 ini. Zakat fitrah itu adalah zakat fitrah diwajibkan dalam hadis tersebut. Tujuan khususnya adalah mensucikan harta muzaki dan orang zakat, membantu kaum miskin gitu. Kalau ada Rasulullah SAW sedekah fitri sa'an min ta'amin pada hari Aid gitu, pada hari raya. Dah. Zakat fitrah udah, perintah menghadirkan saksi ini. Perintah menghadirkan saksi kalau ini contoh penafsiran nas berbahasa Indonesia contohnya. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan bersaksikanlah dengan 2 orang saksi orang laki-laki. Jadi untuk apa saksi itu gitu? Ya supaya nanti kalau ada transaksi yang bermasalah, saksi itu bisa didatangkan. Dan maqasidnya adalah saksinya saksi yang adil. Maksudnya adil itu yang bagus, bijaksana gitu. Bukan saksi sembarangan saksi gitu. Jadi saksi yang adil, yang benar-benar saksi gitu. Itulah ya pelajaran kita pada hari ini tentang maqasid syariah. Sudah sampai 139 atau sudah sampai 100 ini ya, masuk ke 141 lagi insyaallah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Baiklah, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.